Recording in progress. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu. Tuhan yang berjuang. Dua. Bahasa senantiasa. Tiga. Sempurna seperti Kristus. Yes. Blessed Kids. Oke, adik-adik, biar kompak kita pelan-pelan ya, jangan terburu-buru, oke? Sekali lagi, Blessed Kids Family, are you ready? Yes. We are ready. Satu. Hati, satu tujuan, menangkan jiwa. Dua. Berdoa senantiasa. Tiga. Menjadi sempurna seperti Kristus. Yes. Blessed Kids. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya pada semangat, semuanya pada senang, semuanya pada bergembira, semuanya pada bersuka cita. Oke, saat ini kita mau datang kepada Tuhan ya adik-adik ya. Jadi dimohon adik-adik di saat memuji nama Tuhan, audionya dimatikan dahulu ya. Ya, audionya dimatikan dahulu. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan pada hari ini. Siapkan diri adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik ya. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh juga ya adik-adik. Oke, saat ini semua tutup matanya, lipat tangannya. Tidak ada yang main sama adiknya atau kakaknya. Tidak ada yang bolak-balik. Di dalam beribadah, duduk di tempat adik-adik di rumah ya. Nanti kalau memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Tidak ada yang ganggu adiknya, tidak ada yang ganggu kakaknya, ataupun bolak-balik. Oke adik-adik, saat ini percaya Tuhan Yesus ada di dalam rumah adik-adik. Di kiri adik-adik, di kanan adik-adik, di sekitar adik-adik Tuhan Yesus ada. Oke, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kasansan berdoa. Yang sungguh-sungguh, yang mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan, ikuti kasansan berdoa ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami, hidup kami untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk taat dan dengar-dengaran dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji nama Tuhan katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Saya serahkan kepada kawan. Oke, adik-adik. Shalom adik-adik. Kakak pengen dengar suaranya nih. Shalom semuanya. Shalom. Nah, sekarang tiba saatnya nih. Kakak ingin mengajak adik-adik semua kita mau sama-sama muji Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Oke, sekarang kita mau sama-sama menyatakan nih bahwa Tuhan Yesus baik ya. Yuk kita mau sama-sama nyanyi. Sama-sama katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan,
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, kakak pengen lihat nih, nanti ketika Tuhan Yesus baik, sama-sama angkat jempolnya ya. Katakan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari semua angkat jempolnya, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Kita mau lanjut lagi nih, muji Tuhan nih. Kita mau sama-sama, Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita mau nyatakan lagu ini dari awal ya, katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Angkat jempolnya, katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Mari beri kemuliaan buat nama Tuhan. Tepuk tangannya. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita, adik-adik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama, kita mau nyatakan bahwa terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Mari kakak ingin buat siap kita tutup matanya,
lipat tangannya. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Yuk kakak ingin adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi nyanyi ini kembali dari awal. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari lebih sungguh katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat berkat pada hari ini.
Terima kasih buat sebagaimana kami ada pada hari ini. Kalau kami masih bisa bernafas, kami masih bisa lihat mama papa, kami sungguh mengucap syukur. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Kau Allah yang begitu baik, Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan buat setiap kami, biar kami mengerti, biar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami mau mempraktekkan firman Tuhan yang sudah dibagikan pada hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, adik-adik, kakak mau membawakan pengumuman dulu ya untuk minggu depan. Terima kasih untuk teman kita Jocelyn Kampung Duri 2 sudah memberikan ayat hafalan yang minggu lalu di Mika 7 ayat 19. Bagi adik-adik yang rindu mau juga memberikan ayat hafalan seperti Jocelyn, adik-adik bisa mengirimkannya kepada Kak Sansan atau Kak Silvi. Oke adik-adik, untuk minggu depan kita masih beribadah nih adik-adik ya. Tetap setia dalam ibadah ya adik-adik ya. Minggu depan kita akan pisah kelas ya adik-adik ya, dengan tema Teguh dalam Pekerjaan Tuhan. Jadi adik-adik dicatat minggu depan kita akan ada ibadah Zoom pada jam 11 siang, pisah kelas ya. Jadi adik-adik diharapkan nama adik-adik ditambahkan nama kelas adik-adik. Oke. Berikutnya. Nah adik-adik seperti tadi Kak Sansan bilang, bagi adik-adik yang rindu juga memberikan persembahan pujian, ya adik-adik ya, ataupun kesaksian adik-adik. Adik-adik bisa memberikannya kepada Kak Sansan dan Kak Silvi. Dan adik-adik juga buat yang membutuhkan bantuan dalam doa, ya adik-adik sedang sakit, adik-adik mau ujian, ulangan, ya adik-adik bisa juga WhatsApp Kak Sansan ataupun Kak Silvi. Nanti kita sama-sama guru-guru berdoa untuk adik-adik semua. Ya adik-adik, Kak Sansan kasih tahu kembali, kita tetap ada doa dan puasa untuk adik-adik dan untuk kakak-kakak semua yang dilakukan setiap hari Kamis, yang dimulai dari hari Rabu malam sampai dengan jam 10 sampai dengan Kamis jam 3 sore. Oke adik-adik, yang berikutnya, aku diberkati dan aku pun juga mau menjadi berkat adik-adik ya. Adik-adik bisa memberikan persembahan Gereja Anak Blessed Kids melalui transfer ya adik-adik ya, yang sudah tertera di layar. Gimana caranya Kak? Aku nggak bisa transfer. Adik-adik bisa minta bantuan papa atau mama adik-adik untuk memberkati pekerjaan Tuhan ya. Jadi aku diberkati dan aku pun mau menjadi berkat. Nah adik-adik, dihimbau kembali nih, terus-menerus setiap minggunya. Tetap ada protokol kesehatan, tetap ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan saat ini ya adik-adik ya. Tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Adik-adik yang, walaupun adik-adik berada di rumah, adik-adik tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan ya. Terus menggunakan masker bila adik-adik sedang keluar rumah bersama mama ataupun papa ya. Terus selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Jangan lupa ya adik-adik ya, kalau cuci tangan dengan air saja, kuman-kumannya belum mati. Jadi kita harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Terus adik-adik juga harus menjaga jarak bila adik-adik sama papa dan mamanya pergi keluar rumah. Terus makan makanan yang sehat dan minum vitamin ya adik-adik ya. Plus tidur yang cukup. Oke adik-adik, jadi selama di rumah harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihannya. Nah adik-adik diingatkan lagi terus-menerus, walaupun kita berada di rumah saja, kita harus tetap baca Alkitab dan berdoa. Baca Alkitabnya yang mana Kak? Aku belum bisa nih, gitu kan. Nah tetap membaca adik-adik di Mazmur 23 dan Mazmur 91. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik bisa ada komik Alkitab ya, bisa lihat gambar-gambarnya. Adik-adik bisa minta mama atau papanya untuk tanya ke mama atau papanya, ini gambar apa gitu, buku komik Alkitab cerita apa gitu, adik-adik bisa tanya. Dan kalau untuk yang kelas besar, adik-adik baca di Mazmur 23 atau 91
ya, ataupun harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kebanyakan Kak, gitu kan? Ada yang nanya. Tidak banyak adik-adik, kalau adik-adik baca satu hari itu 3 pasal. Ya, jadi itu selama setahun kita baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita juga harus berdoa untuk keluarga adik-adik dan teman-teman, dan terutama untuk Indonesia dan Jakarta. Kiranya Tuhan akan memulihkan dan mengembalikan keadaan kita seperti keadaan yang lebih baik lagi. Oke? Nah, inilah pengumuman dari Gereja Anak Best Kids. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, duduk yang manis, tidak bolak-balik, tidak mendengarkannya tidak ganggu adiknya. Jadi adik-adik harus sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah isi hatinya Tuhan ya adik-adik. Jadi kita harus menghormati Tuhan, kita harus menghormati kehadiran Tuhan. Oke? Mungkin ada yang tidak buka kamera. Nah, lebih baik dibuka kameranya supaya kakaknya bisa melihat apakah adik-adik sungguh-sungguh nggak nih mau mendengarkan firman Tuhannya ya. Walaupun Tuhan melihat adik-adik ada di rumah dengan sungguh-sungguh, tapi kakak-kakaknya juga pengen lihat nih adik-adik ya. Oke, kita akan dengarkan firman Tuhan. Untuk kelas besar, siapkan Alkitabnya, karena kita akan buka Alkitab. Oke, karena di dalam ibadah kita perlu Alkitab. Oke? Sudah siap? Yang siap katakan amin. 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 Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Amin. Oke. Saya serahkan kepada Kalau. Halo. Shalom adik-adik. Kabarnya nih. Shalom juga kakak-kakak. Shalom juga sama papa mama semuanya. Adik-adik, kita hari ini mau dengerin firman Tuhan ya. Semuanya duduk manis, duduk diam. Kalau yang ada Alkitabnya, boleh disiapkan Alkitabnya. Bentar. Adik-adik, kakak mau tanya nih sebelum kita dengar firman Tuhan. Siapa di sini yang suka naik sepeda? Ayo. Pada hobi main sepeda kan nih? Saya. Iya. Oke, sekarang naik sepeda itu bukan cuman anak kecil nih, orang dewasa juga banyak nih ya yang sekarang naik sepeda. Tapi kakak mau tanya nih adik-adik, kalau misalnya kalian naik sepeda, apa saja sih yang kalian harus patuhi, yang kalian harus taati biar tidak celaka? Ada yang tahu gak nih? Biasanya papa mamanya pesan apa nih kalau misalnya adik-adik mau naik sepeda? Jalan di pinggir, nggak boleh Jalan di pinggir, apalagi? Hati-hati. Hati-hati, nggak boleh apa? Nggak boleh ngebut ya. Kalau yang masih kecil-kecil nggak bolehnya mainnya sampai ke jalan raya ya, yang banyak mobil itu juga nggak boleh. Nah di sini ada gambar seorang anak laki-laki, kita sebut namanya si Andi. Ada yang namanya Andi nggak di sini? Nggak ada ya? Ya udah kita umpamain aja ya, dia namanya si Andi ya. Nah, si Andi ini dia juga suka naik sepeda seperti kalian nih. Setiap sore dia naik sepeda, apalagi di musim pandemi begini ya adik-adik, dia bosen seharian di rumah terus kan. Kalian pagi-pagi udah belajar online, terus kalau di rumah paling kalau nggak main game, nonton TV, apalagi nih, bosen ya lama-lama adik-adik di rumah ya, apalagi nggak bisa pergi jalan-jalan keluar ya. Nah, si Andi ini juga seperti kalian nih, dia selalu naik sepeda setiap sore. Tapi papa mamanya juga pesen kalau misalnya naik sepeda harus selalu hati-hati, nggak boleh kebut-kebutan, nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh pergi ke jalan raya. Nah, adik-adik, suatu hari mungkin karena si Andi ini kurang hati-hati, dia nabrak batu adik-adik. Kira-kira kalau nabrak batu gimana nih adik-adik?
Jatuh. Oh, aduh, siapa yang pernah jatuh dari sepeda? Siapa yang pernah Saya. Aduh, semuanya nih, apalagi nih, biasanya nih yang anak-anak cowok nih ya, paling hobi ya naik jatuh dari sepeda ya. Nah, dia juga jatuh dari sepeda, kakinya lecet, tangannya lecet. Terus karena kebetulan di jalan dia mau nangis, tapi malu. Akhirnya dengan kaki yang lecet itu dia pulang. Tapi sebenarnya ada satu hal yang dia takut nih. Takut diapain sama mamanya? Dimarahi. Biasa dimarahin mama ya. Nah, jadi dia takut dimarahin sama mamanya. Jadi dalam perjalanan pulang itu, dia udah nggak ngerasain sakitnya nih adik-adik nih ya. Pokoknya yang dia takutkan itu lebih takut dimarahin mama. Jadi dia berdoa sama Tuhan sambil dijalani. Tuhan tolong supaya mama nggak marah, katanya gitu. Nah, ketika dia sampai di rumah, dia begitu lihat mamanya, sebelum mamanya marah, dia langsung peluk mamanya. Jadi sebelum mamanya marah nih dia langsung peluk, dia langsung ngaku dosa nih adik-adik nih. Mama sorry ya mama, sambil peluk mamanya. Tadi Andi main sepedanya nggak hati-hati. Terus Andi nggak lihat ada batu, terus lagi kenceng juga, nggak sempet ngerem, akhirnya jatuh dari sepedanya. Kira-kira kalau sudah begitu nih, dia udah ngaku dosa duluan, mamanya akan marah nggak adik-adik? Enggak. Tidak. Puji Tuhan, mamanya nggak marah adik-adik ya. Mamanya malah langsung balik peluk dia, mamanya usap-usap, terus mamanya bilang, ya udah nggak apa-apa. Lain kali harus hati-hati, harus perhatikan jalan. Lalu mamanya bilang, boleh main sepeda lagi, tapi tetap harus menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, adik-adik, selang beberapa waktu setelah si Andi lukanya sembuh, terus dia juga udah janji sama mamanya akan hati-hati, si Andi mulai nih adik-adik naik sepeda lagi keluar rumah nih. Dia keliling lagi, dia udah nggak sakit lagi. Tapi suatu sore dia ketemu sama teman-temannya. Tuh, biasanya nih dia main sendirian karena kebetulan lagi pandemi, mamanya bilang naik sepedanya nggak boleh ngegerombol ya adik-adik ya. Jadi harus sendirian. Tapi suatu sore itu dia ketemu sama teman-temannya. Teman-temannya bilang gini, Andi, kok kamu main sepeda sendirian aja sih? Terus udah gitu main sepedanya cuma di dekat rumah, nggak seru tahu, kata dia gitu. Yuk kita pergi ke sana, kita jajan di sana. Nah adik-adik si temen-temennya ini mulai nih adik-adik nih apa ya membujuk-bujuk si Andi. Terus si Andi ingat pesan mamanya apa tadi? Tidak boleh menggerombol. bergerombol. Iya, harus hati-hati. Nggak boleh jauh-jauh, apalagi sampai ke jalan raya yang banyak mobil, ya. Terus si Andi bilang sama teman-temannya, aku nggak boleh pergi jauh-jauh sama mama. Aku nggak boleh pergi sampai ke jalan raya. Aku cuma boleh main di dekat rumah aja. Tapi teman-temannya ini terus bujuk-bujuk adik-adik. Dia bilang, udah, kamu nggak usah bilang-bilang sama mama, katanya gitu. Terus si Andi bilang apa? Nggak boleh, kalau nggak bilang-bilang sama mama itu artinya apa? Kita ngebohongin mama, ya kan? Kita nipu mama. Dosa. Tapi temennya apa? Terus ngebujuk, terus adik-adik. Sampai akhirnya, kira-kira si Andi gimana? Ikut apa enggak nih? Ikut. Ikut adik-adik. Dia akhirnya terpengaruh nih dengan bisikan-bisikan nakal temennya nih. Terus Andi bilang, ya udah deh, aku coba ikut ya. Tapi jangan bilang-bilang mama aku. Terus teman-temannya bilang, beres Andi, kita juga nggak bakal bocorin rahasia kita ke mama kamu. Akhirnya si Andi ikut adik-adik. Tapi mungkin karena memang si Andi tidak terbiasa di jalan raya, dia juga biasanya di tempat yang sepi, dia tidak hati-hati adik-adik. Dia main nyebrang jalan, apa yang terjadi? Kecelakaan. Iya. Tabrak mobil, jeder. Untung mobilnya nggak kenceng adik-adik ya. Tapi bagaimanapun juga kalau udah ketabrak mobil, beda gak sakitnya sama ketabrak batu?
Lebih beda. Beda ya. Lukanya juga beda. Nah, untuk si Andinya sih nggak luka parah adik-adik, tapi tetap kakinya berdarah, nggak cuma lecet. Udah gitu, yang lebih parahnya mobilnya juga lecet, mungkin ada rusak sedikit. Si bapak yang punya mobilnya juga marah-marah. Udah gitu, apalagi ya, yang paling dia takutkan kali ini nih dia yakin mamanya pasti Marah. Kira-kira mamanya marah nggak kalau sekarang nih dia udah bohong, udah ngelanggar janji, terus kira-kira mamanya marah nggak nih? Ya, karena harus ganti rugi juga. Marah banget, dimarah-marahin sama mamanya sampai di rumah. Dan mamanya bilang kebetulan sepedanya juga rusak ban depannya ya, karena nabrak mobil ya, mungkin bannya sampai bengkok. Mamanya bilang, udah sekarang sepedanya disimpan di dalam gudang, tidak ada naik sepeda lagi. Nah, dapat hukuman nggak dia? Pasti. Ya, itu karena kesalahan siapa adik-adik? Andinya. Sendiri. Udah berbohong, melanggar janji, tidak nurut sama mama, dosa juga ya ngebohongin orang tua. Akhirnya wajar ya adik-adik kalau si Andi akhirnya mendapat hukuman. Wajar kalau mamanya marah ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Disimpan dulu cerita si Andinya. Kita mau buka Alkitab di Nahum, kitab Nahum. Yang kelas besar, kalau misalnya ada Alkitab, Nahum itu letaknya di bawah adik-adik ya. Perjanjian lama, tapi udah mau selesai, paling bawah. Ada 2 kitab terakhir di bawah. Nah, Nahum di situ. Nahum 1 ayat 1 sampai 8. Itu kitab nabi-nabi. Kemarin kita udah belajar minggu lalu ada Mika, ya Om Jeffrey bawain Nabi Mika. Terus beberapa minggu lalu ada nabi yang lain juga, ada Kahena juga bawain tentang nabi. Ya, nah ini sekarang nabi juga, Nabi Nahum namanya. Sudah ketemu adik-adik? Nahum 1 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ya. Tapi bacanya jangan kebut-kebutan ya adik-adik ya. Nanti nabrak. Udah? Kalau udah angkat jempolnya. Udah ya? Yuk kita baca sama-sama. Yang belum ketemu bisa lihat aja di layar yang adik-adik kecil ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Nahum 1 ayat 1 sampai 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe, penglihatan Nahum Orang Elkos. Tuhan itu ayat 2. Tuhan itu Allah yang pembalas. Tuhan itu pembalas kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas para lawannya, Dendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar budi, tetapi ia tidak sekali membebaskan dari hukum orang yang bersalah. Ia berjalan dan beliung dan Tuhan adalah debu kaki, menghadapi yang menghadapi dan segala dan Karmel dan kembali Libanon menjadi kayu, gunung-gunung gemetar dan mencair. Yang tahan berdiri menghadapi bintangnya dan
yang mukanya yang dalam perbuatannya yang dan Mata amarahnya nyala, tangan amarahnya gunung-gunung batu menjadi robot di depannya. Tuhan itu baik. itu baik, Dia adalah dia tempat adalah yang layak pada waktu kesusahan. Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya, memberinya rem pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang merawat dia dan mengelaknya ke dalam gelap. Amin, puji Tuhan. Pinter bacanya semua. Nah, adik-adik, di Nahum 1 ayat 1 sampai 8, kita mau cerita tentang satu kota. Kota ini nih sifatnya ini ngeyel adik-adik, kayak si Andi tadi ya. Jadi dia ini suka ngebantah perintah Tuhan. Ada yang bisa ketemu nggak nama kota yang mau diceritainnya nih apa? Ayo cari di ayat 1 sampai 8 nama kota yang kita mau ceritakan hari ini nih. Huruf depannya N. Niniwe. Dibaca. Siapa yang tahu? Langsung Niniwe. sebut aja. Siapa? Oke. Niniwe. Pinter. Kasih jempol aja deh ya. Mau kasih permen nggak bisa. Nah adik-adik, kita mau cerita tentang kota Niniwe. Kalau kita sebut kota Niniwe, itu tuh terkenal banget nih adik-adik sama satu tokoh Alkitab yang berhubungan sama kota Niniwe. Siapa lagi yang tahu nih? Waktu beberapa minggu lalu pernah diceritain juga. Tokoh Alkitab yang berhubungan erat sama kota Niniwe. Siapa? Ayo. Siapa? Yunus. Yunus. Ye, pinter-pinter ya. Kasih lagi deh. Bener adik-adik Yunus. Tapi kakak nggak mau cerita tentang Yunus nih, udah pernah, pasti udah pada pinter ya. Tapi kakak mau cerita tentang kota Niniwe. Tapi sebelumnya, si Yunus itu siapa sih? Apa sih hubungannya sama kota Niniwe? Yunus itu adalah nabi Tuhan yang dikirim ke kota Niniwe. Ingat nggak waktu itu ceritanya nih ya, Yunus waktu itu disuruh sama Tuhan ke kota Niniwe untuk memberitakan kabar baik, seruan pertobatan untuk kota Niniwe. Tapi di tengah jalan, si Yunus kabur ke kota lain, namanya kota Tarsis. Lalu apa yang terjadi waktu di tengah jalan itu, di dalam perjalanannya, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Datang ombak. Diapain si Nabi Yunus? Dia kabur. Tuhan suruhnya ke kota Niniwe, tuh Nabi Yunus kalau kalian lihat di peta, dia tuh berangkatnya dari tengah-tengah tuh, dari kota Jopa atau kota Yafo. Disuruh sama Tuhan ke kota Niniwe, ke sebelah kanan, tapi terus akhirnya dia kabur ke kota Tarsis. Nah, waktu dia kabur, di tengah perjalanannya itu sama Tuhan diapain? Tahu nggak? Dikasih badai. Iya, dikasih ombak badai besar. Iya, perjalanannya didatangkan ombak besar supaya si Yunus balik ke kota Niniwe. Karena Yesus Nabi Yunus sedang dalam perjalanan, di kapalnya dia dibuang, lalu dia Tuhan kirimkan sebuah ikan besar untuk membawa balik Yunus ke kota Niniwe. Lalu ikan besar itu yang bawa Nabi Yunus ke kota Niniwe, adik-adik ya. Nah, tuh ikan besar. Ikan besar itu bawa Nabi Yunus di dalam perutnya, bukan dimakan, dikunyah-kunyah ya adik-adik, bukan ya. Nabi Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan. Jadi lalu ikan itu dijadikan Tuhan seumpama sebagai alat transportasi yang bawa Nabi Yunus ke kota Niniwe balik. Jadi usaha Nabi Yunus untuk kabur-kaburannya itu nggak berhasil adik-adik. Dibawa balik ke kota Niniwe untuk melaksanakan tugas atau tujuan awal mulanya. Tugas Nabi Yunus apa waktu itu? Untuk memberitakan firman Tuhan di kota Niniwe, untuk memberitakan seruan pertobatan sama kota Niniwe. Kenapa adik-adik Tuhan suruh Nabi Yunus ke sana? Kota Niniwe Di tidak mata baik. Tuhan, kota Niniwe itu tidak nurut. Di mata Tuhan, kota Niniwe itu sudah berbuat salah, dosa.
melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Makanya Tuhan kirim Nabi Yunus ke kota Niniwe supaya kota Niniwe bertobat, balik ke jalan Tuhan yang benar. Kira-kira waktu itu respon kota Niniwe apa adik-adik? Terima atau tidak? Diterima. Betul. Kota Niniwe terima. Waktu Nabi Yunus menyampaikan firman Tuhan, Nabi Yunus bilang, "Hei, kota Niniwe bertobatlah. Tuhan sudah perintahkan kalian harus bertobat dari perbuatan jahat kalian." Nah, kota Niniwe bertobat saat itu adik-adik. Mereka mungkin sampai nangis-nangis, mereka sampai bersujud, mereka mengalami kedukaan, mereka bertobat, mereka minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami udah berbuat dosa. Di Alkitab dikatakan kota Niniwe itu banyak sekali terjadi perampokan, pembunuhan, pokoknya jahat deh kota itu adik-adik di mata Tuhan. Makanya Tuhan ingin kota Niniwe stop berbuat dosa. Nah, adik-adik, setelah kota Niniwe bertobat, kembali ke jalan Tuhan, tugasnya Nabi Yunus kan selesai nih adik-adik ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, ternyata si kota Niniwe tadi yang sudah bertobat kumat kembali adik-adik. Dia nggak kapok berbuat dosa. Mereka mengulangi lagi kejahatannya. Mereka mengulangi lagi perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kali ini Tuhan kembali kirimkan seorang nabi lain. Siapa nabi yang kedua ini yang Tuhan kirimkan ke kota Niniwe? Nahum, pintar. Nah, jadi Nabi Nahum ini adalah nabi berikutnya, nabi kedua setelah Yunus yang Tuhan kirimkan ke kota Niniwe. Pesannya masih sama nih adik-adik ya. Tuhan bilang sama Nahum, beritakan Injil di kota Niniwe, beritakan kabar baik, serukan pertobatan supaya kota Niniwe bertobat. Tuhan bilang, aku nggak suka lihat kota Niniwe yang berbuat jahat seperti itu. Aku nggak mau ada anak Tuhan yang hidup dalam dosa. Jadi Tuhan minta tolong, Tuhan perintahkan Nabi Nahum untuk memberitakan kabar baik ke kota Niniwe. Tapi adik-adik, kali ini ternyata respon kota Niniwe berbeda sama yang pertama kali itu. Kali ini adik-adik, kota Niniwe menolak. Dia nggak mau terima firman Tuhan. Dia nggak mau terima kabar baik. Mereka tidak mau bertobat. Bahkan mungkin Nabi Nahum tidak diterima dengan baik di kota itu. Mereka dengan arogan, dengan sombongnya, mereka tidak mau bertobat. Nah, kali ini reaksi Tuhan bagaimana adik-adik? Marah. Adik-adik ya. Tuhan bilang, Tuhan udah kasih kesempatan nih untuk bertobat. Tuhan udah kasih kesempatan nih berbuat baik. Tuhan waktu itu udah kirim Yunus, Tuhan sekarang kirim Nahum. Ayo bertobat. Tapi kota Niniwe kali ini nggak mau. Akhirnya Tuhan marah. Di Alkitab dibilang Tuhan itu murka adik-adik. Murka. Tahu nggak murka? Artinya apa? Siapa yang apa arti kata murka? Murka itu marah besar adik-adik, marah banget. Mungkin kayak mamanya si Andi tadi itu, ini udah marah banget nih, Tuhan udah kasih marah banget. Ya, jadi Tuhan bilang, oke, kalau misalnya nggak mau nurut, oke, aku akan hukum sekarang juga kota Niniwe. Akhirnya kota Niniwe dihukum sama Tuhan adik-adik. Tuhan datangkan ribuan musuh untuk menyerang kota Niniwe. Ya, kota Niniwe dihancurkan sama Tuhan dalam waktu yang sebentar adik-adik. Kota Niniwe yang tadinya megah, besar, kota yang besar, makanya Tuhan sayang tuh. Tapi karena kota Niniwe nggak mau nurut, penduduknya nggak mau nurut, Tuhan hancurkan dengan musuh-musuhnya. Dalam sekejap, ya terjadi perang, sampai akhirnya kota Niniwe itu hancur adik-adik ya. Bahkan menurut ahli sejarah beribu-ribu tahun kemudian itu kota Niniwe itu nggak bisa dilacak lagi keberadaannya. Hanya tinggal pasir, debu yang tersisa, penduduknya juga nggak ada. Baru beberapa tahun belakangan dia ketemu nih adik-adik.
hanya tinggal gerbang kotaknya nih, ini fotonya yang terbaru mungkin ya adik-adik. Hanya tinggal gerbang kotaknya setelah dia mengalami kehancuran, hanya tinggal gerbang kotaknya yang tersisa. Tuhan hancurkan. Nah adik-adik, Tuhan kasih hukuman ke kota Niniwe bukan karena Tuhan jahat sama kota Niniwe, betul? Tuhan sudah kasih kesempatan ya adik-adik untuk kota Niniwe bertobat, berbuat baik, berbuat benar. Tapi kota Niniwe nggak mau. Mereka sendiri yang menolak kehadiran Tuhan di kota mereka. Makanya Tuhan marah, Tuhan hancurkan. Nah adik-adik, begitu juga dengan kehidupan kita. Bukan berarti kita bisa luput dari hukuman Tuhan juga. Bisa aja adik-adik. Makanya itu tergantung kita mau bertobat atau tidak. Tadi kota Niniwe itu diserang sama musuh, terjadi perang. Bisa aja sekarang Tuhan juga kirimkan perang ya adik-adik. Bahkan perang di zaman sekarang lebih canggih ya. Ada meriam, ada bom, ada senjata api. Betul kan adik-adik? Bahkan di Nahum ayat 1, pasal 1 ayat 4 sampai 6, ini kakak baca singkat ya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Ayat 5, gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Ayat 6, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Adik-adik, bahkan hukuman Tuhan itu bisa dapat Tuhan bangkitkan alam loh adik-adik ya. Apa aja nih? Gempa bumi, gunung meletus, tadi di ayat tadi sudah disebutkan ya, Tuhan bisa pakai gunung-gunung, air, tsunami, banjir besar, angin besar, tornado ya adik-adik. Itu semua salah satu peringatan Tuhan nih untuk manusia. Ya, hukuman Tuhan untuk manusia supaya manusia apa adik-adik bertobat, berhenti berbuat jahat adik-adik. Bahkan bukan hanya itu, di kitab Keluaran zaman dulu Tuhan juga bisa pakai binatang-binatang kecil adik-adik untuk menyadarkan manusia di Keluaran pasal 7 ayat 11. Coba tuh lihat di situ ada binatang apa saja yang Tuhan pakai untuk memperingatkan manusia waktu itu. Ada yang lihat nggak gambarnya? Binatang-binatang kecil. Lalat pikat, belalang, penyakit sampar pada nyamuk ya adik-adik. Tuhan bisa pakai binatang kecil yang mungkin bagi kita kecil, cuman nyamuk, lalat, belalang, itu juga ditepok juga mati adik-adik. Tapi Tuhan bisa datangkan ribuan untuk memperingati umat manusia. Tuhan juga bisa pakai penyakit. Di 10 tulah itu Tuhan datangkan penyakit darah, Tuhan datang juga penyakit sampar pada ternak. Tuhan bisa pakai apa saja adik-adik ya. Tuhan nggak kirim macan, Tuhan nggak kirim singa loh adik-adik. Tuhan cuma kirim binatang kecil, tapi dikirimnya ribuan untuk memperingati manusia. lalat pikat sama nyamuk sama katak. Sama belalang, iya. Jadi Tuhan bisa pakai apa saja adik-adik untuk memperingati manusia, untuk membuat manusia stop berbuat dosa, supaya manusia sadar berhenti dari perbuatan dosanya. Nah adik-adik, sekarang siapa yang mau terima hukuman dari Tuhan? Ada yang mau? Tidak ada. Tidak ada. Lalu gimana Kak? Supaya kita nggak dihukum sama Tuhan. Ya gampang adik-adik. Yang pertama harus apa nih? Patuh sama perintah Allah. Taat sama perintah Allah. Yang kedua harus nggak boleh berbuat dosa. Cuma dua ini kok adik-adik. Gampang Dan tidak boleh melanggar aturan Tuhan. Iya, jadi cuma dua ini kok yang Tuhan mau. Supaya Tuhan nggak marah tuh cuma dua ini. Satu, taat sama perintah Allah. Yang kedua, jauhi dosa. Jangan berbuat dosa. Nah, kita bahas yang pertama nih. Perintah Allah itu apa aja, Kak? Siapa tahu kalian lupa nih ya. Tuhan waktu itu sudah turunkan 10 perintah Lalu berdoa dan kepada mengucap Musa. syukur. Ada 10 perintah yang waktu itu Tuhan kirimkan lewat Nabi Musa.
Di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kita baca sama-sama ya, 10 perintah Allah untuk manusia tuh. Dari yang pertama, 10 perintah Allah. Jangan ada Allah lain. Jangan ada Allah lain. Jadi Tuhan nggak mau kita menyembah Tuhan lain. Tuhan kita hanyalah Tuhan Yesus. Ya. Kedua, jangan membuat patung. Jangan buat patung. Patung di sini bukan patung hiasan, adik-adik. Maksudnya patung untuk disembah. Nggak boleh ya, adik-adik. Lalu yang ketiga apa? Jangan Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Sembarangan. Itu salah ketik ya. Jangan nyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi nggak boleh main-main ya dengan nama Tuhan. Nggak boleh buat ejek-ejekan. Yang keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu harinya Tuhan ya. Jadi miliknya Tuhan. Seperti hari Minggu. Jadi waktunya kalian beribadah, pakailah waktu kalian untuk beribadah. Lalu yang kelima, bukan keempat adik-adik, itu kelima. Hormati ayah dan ibu. Nah, nggak boleh ngelawan orang tua. Keenam, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri, nggak boleh mencuri. 9, jangan berbohong. 10, jangan mengingini milik sesamamu. Jadi nggak boleh iri-iri, nggak boleh sama orang lain. Nah, adik-adik, 10 perintah ini yang Tuhan kasih sama kita. Kita harus taati, dicoba untuk ditaati. Memang nggak ada manusia yang sempurna, adik-adik. Manusia pasti pernah berbuat salah, sengaja atau nggak sengaja. Manusia pasti pernah berbuat dosa. Tapi paling tidak kita harus tetap awas diri. Kira-kira, oh iya, Tuhan bilang harus hormati orang tua. Berarti nggak boleh ngelawan orang tua. Tuhan bilang nggak boleh berbohong. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba keceplosan bohong, ya kalian harus cepat-cepat minta ampun, minta maaf ya adik-adik. Nah tadi satu taat sama perintah Allah, yang kedua jauhi dosa. Kenapa Tuhan suruh kita jauhi dosa? Karena Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Karena dosa adalah temannya si iblis. Jadi kalau kalian melanggar perintah Allah, kalian berbuat dosa, berarti kalian temannya iblis. Siapa yang mau jadi temannya iblis? Nggak mau. Nggak mau. Karena Tuhan bilang si iblis itu suka ngelawan Tuhan. Si iblis itu musuhnya Tuhan. Jadi saya nggak mau jadi lawannya Tuhan. Saya nggak mau jadi musuhnya Tuhan. Saya mau jadi temannya Tuhan. Caranya adalah jangan berbuat dosa. Ya, jangan melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Lakukanlah 10 perintah Tuhan, perintah yang Tuhan sudah tetapkan untuk kehidupan kita. Ya, adik-adik. Nah, terakhir, Kak, kalau misalnya kita udah terlanjur berbuat dosa, kita harus gimana nih, Kak? Ya, gampang. Minta maaf, adik-adik. Minta ampun. Seperti si kota Niniwe tadi, yang pertama kali ketika dia berbuat dosa, dia minta ampun, Tuhan ampunin nggak? Ampunin dong. Ampunin dong. Tuhan terima. Tapi kesalahannya adalah si kota Niniwe mengulang lagi kesalahannya, makanya Tuhan jadi marah. Nah, adik-adik, sekarang kalau kalian mau Tuhan Yesus tidak marah dalam kehidupan kalian, hukuman Tuhan itu tidak ada dalam hidup kalian, ketika kalian berbuat dosa, minta ampunlah sama Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang pengampun kok. Tuhan itu nggak akan hukum anak-anaknya kalau anak-anaknya itu ngaku dosa ya. Tuhan itu baik ya adik-adik ya. Jadi kalau kalian udah tahu kalian salah, cepat-cepat datang sama Tuhan. Misalnya hari ini kalian ngelawan mama papa, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, maaf, tadi aku ngelawan mama papa. Besok aku janji nggak kayak gitu lagi. Nah, besok diulangin lagi nggak? Enggak ya. Kalau udah minta ampun, sudah berdoa, besoknya nggak boleh diulangin lagi, adik-adik ya.
Karena Tuhan nggak suka anak yang ngulangin lagi. Tuhan mau kalau udah minta ampun ya berdoa. Jangan sekarang doa, besok diulang lagi. Hari ini berdoa minta ampun, besok diulangin lagi. Tuhan nggak mau kayak gitu adik-adik ya. Karena Tuhan Yesus itu sebenarnya panjang sabar. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya sabar. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu nggak jahat. Nih, Tuhan Yesus nggak jahat. Orang jahat itu tanpa kasih kesempatan untuk bertobat, langsung dihukum. Enggak, Tuhan Yesus enggak seperti itu. Tuhan Yesus itu akan hukum kalau orangnya enggak mau minta maaf. Kalau orangnya enggak mau minta ampun, baru Tuhan Yesus hukum. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu tegas. Jadi kalau memang salah, dihukum. Tapi kalau dia minta ampun, Tuhan hapuskan hukumannya. Tuhan terima doanya, Tuhan terima pertobatannya. Ya adik-adik, siapa di sini yang mau diterima sama Tuhan? Saya. Mau ya adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Kalian ingat-ingat setiap hari apa sih yang kalian suka lakukan nih yang tidak sesuai sama perintah Tuhan? Biasanya kalau anak-anak itu yang paling sering ya itu tadi, tidak menghormati ayah atau ibunya. Suka ada juga yang berbohong, mencuri, apalagi. Udah ya paling 3 perintah itu tuh nih yang bolak-balik, apalagi nih yang lawan orang tua, sering banget kan nih. Ya, hari ini mama. Nah, gitu. Besok diulang lagi. Nggak boleh adik-adik ya. Kita harus datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kita bertobat sama Tuhan. Ya. Oke, sekarang kita mau berdoa, kita tutup matanya, kita lipat tangannya. Kita datang sama Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengar firman hari ini. Tuhan, kami mau belajar dari kota Niniwe, dari Nabi Nahum dan Nabi Yunus. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau minta ampun jika ada kesalahan yang kami lakukan, jika ada dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kami mau minta ampun. Tuhan, berikan kami, jadikan kami anak-anak yang selalu taat pada perintah Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak yang selalu taat pada perintah orang tua kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Belum selesai. Terima kasih Kak Lola untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita kasih jempol dulu buat Kak Lola. Oke, jempolnya mana jempolnya? Oke, kita ucapkan sama-sama ya. Tuh, terima kasih Kak Lola atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalannya di Nahum 1 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung. Oke, pintar. Dicatat ya, Nahum 1 ayat 7. Oke, adik-adik. Seperti tadi kalau Lola bilang, kita harus menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, terutama dalam perintah Tuhan. Nah, kakak mau satu kali aja deh prakteknya ya. Di sebelah kalian tuh kan ada adik atau kakak atau ada papa dan mama. Coba peluk adik atau kakak atau papa dan mamanya, bilang, aku sayang papa dan mama, maaf kalau aku bilang adik-adik ada salah atau suka berantem, tapi minta maaf sama papanya, sama mamanya, sama adiknya, sama kakaknya. Terus terakhirnya bilang, I love you ma, I love you pa, I love you kak, I love you dek. Gitu. Sudah peluk? Nanti kalau tidak ada papa dan mamanya, setelah ibadah ini kalian datengin ya ke kakaknya, ke adiknya, papanya, mamanya, bilang, mah maafin ya kalau misalkan Kak Sansan ada salah gitu ya. Terus I love you, oke? Jadi kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan ini, tapi kita mau praktek juga melakukannya di rumah ya adik-adik ya. Oke, coba kasih jempolnya.
Sip. Oke, saya serahkan pada Kak Atia. Shalom adik-adik. Halo, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Jalan. Kan ya. Oke. Nah, adik-adik, kita kan nggak mau jadi musuhnya Tuhan, tetapi kita mau menjadi sahabatnya Tuhan ya, seperti nama gereja kita, sahabat Allah. Jadi kita semua mau menjadi sahabat-sahabatnya Allah ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau tutup dalam doa, apakah ada yang mau didoakan adik-adik? Sekolah online-nya oke semua ya? Lancar ya? Udah ada yang bersekolah tatap muka kah adik-adik? Sudah mau. Beberapa sudah ada ya, mungkin seminggu hanya beberapa kali ya. Aku sih enggak, Kak. Pun. Tadi ada yang jawab. Oke, apapun itu online, offline, semuanya kita mau sungguh-sungguh belajar ya adik-adik ya. Bersabar, pasti kita akan kembali sekolah normal, bertemu dengan semua teman-teman kita dan guru-guru kita ya. Oke, adik-adik kita mau tutup dalam doa. Tidak jemu kita akan berdoa untuk bangsa kita ya. Semuanya tutup matanya dalam sikap berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami semua, dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa, dan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati Kalola yang sudah menyampaikan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota kami, Jakarta, buat Indonesia Bapa, untuk para pemimpin bangsa kami, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, tolong agar semua virus dilenyapkan dari Jakarta, dari Indonesia, dari seluruh dunia ini dalam nama Yesus. Dan pandemi ini segera berakhir dan kami kembali beraktivitas normal di luar rumah. Dan kami bebas bertemu dengan satu dengan yang lainnya Bapak. Kami boleh kembali beribadah Tuhan bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Bapak yang sudah mengikuti ibadah. Berkati mereka, cukupi segala kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati mereka dalam sekolah mereka juga Tuhan, jaga lindungi kami seperti biji mata-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai kami, selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Adik-adik Engkau akan tetap naik dan bukan turun, Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus selalu menyertai kita sepanjang masa sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus, Blessed Kids selalu ada di tangan-Mu, selalu dalam perlindungan-Mu. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Terima kasih Kak Atia. Ayo mari adik-adik kita akan berfoto bersama. Boleh dibuka kameranya semua. Sudah? Ayo kita berfoto yang manis ya adik-adik ya. Ayo yang manis. Oke. Kak Sasan hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi nih, ada yang belum buka nih kameranya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, jangan ada yang goyang-goyang nih. Ini pada bergoyang-goyang semua fotonya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, adik-adik terima kasih. Hari ibadah hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap selalu beribadah ya. Dan firman Tuhan yang harus dilakukan. Boleh dibuka kameranya. Kamera audionya. Terima kasih.